Apa gunanya atau manfaatnya kita itu punya Tuhan? Ya, shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, dewasa ini kita sering mendengar banyak orang bermasalah, ribut, bertengkar satu dengan yang lain, karena memperebutkan sesuatu. Seringkali lalu persoalan menjadi berlarut-larut, sehingga kita jadi bisa bertanya atau mempertanyakan sebagai anak-anak Tuhan, dan ini terjadi pada anak-anak Tuhan. Apa gunanya atau manfaatnya kita itu punya Tuhan, punya agama, kalau kemudian satu dan yang lain itu kita ribut. Padahal bukan keajaran Kristus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, tapi toh masih tetap terjadi pertengkaran. Baru-baru ini saya mengalami satu kasus di mana ada seseorang, orang Kristen, menikah dengan non-Kristen, dan orang ini punya usaha dan punya juga keluarga. Tapi kemudian yang pria ini meninggalkan usaha dan harta yang lumayan. Tapi yang lucunya adalah kemudian saudara-saudaranya, adik-adiknya itu merasa juga berhak atas apa yang tinggalkan saudaranya itu. Lalu ributlah dengan iparnya ini. Nah, saya sempat memberi nasihat kepada mereka, karena mereka mempersoalkan hal-hal yang non-teknis, hal-hal yang karena omongan, sikap, dan sebagainya. Saya bilang, tidak usah dipersoalkan sebetulnya seperti begitu. Justru kesempatan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menunjukkan, mengajarkan tentang mengasihi. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Tapi rupanya ngomongan saya hanya sebatas itu, dan tetap mereka mempersoalkan. Lalu mereka memperebutkan harta benda yang ditinggalkan. Saya berkali-kali mengatakan kepada mereka bahwa dari sisi hukum, itu kalian tidak punya hak kepada harta daripada saudaramu itu. Tapi terlepas dari itu, coba kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal namanya. Kan mereka mengatakan, oh iparnya ini jelek dan sebagainya. Saya bilang, sekalipun dia itu jahat, firman Tuhan justru mengajarkan kita mengampuni dan mengasihi. Tetapi nyatanya tetap tidak terjadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa bisa demikian? Dan saya rasa ini hampir seluruh dunia, semua orang, termasuk yang beragama dan tidak beragama juga, kalau mengalami sesuatu yang dirasa bernilai atau berharga, pasti akan dipertahankan, pasti akan diusahakan untuk tetap dimiliki. Nah, memang saudara, dalam hidup kita sebagai manusia, harus ada hal-hal yang bernilai, ada hal-hal yang berharga. Dan kalau kita merasa itu sesuatu yang berharga, bernilai, tentu kita akan berusaha mempertahankannya. Nah, sebagai anak Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah yang bernilai, berharga dalam kehidupan kita? Karena kalau kita tidak punya hal yang bernilai, berharga, rasanya kita akan bertanya, buat apa saya hidup di dunia ini? Nah, mungkin kita melihat banyak orang-orang yang ketagihan, ya, terikat dengan zat-zat tertentu, mungkin merokok, narkoba dan sebagainya. Kita menyuruh tinggalkan, lepaskan. Dan nyatanya tidak bisa. Kenapa? Karena itu bagi dia adalah hal yang sangat berharga dan sangat bernilai. Nah, sekarang saya mengajak kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Dia katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, dalam hidup ini memang orang itu harus punya sesuatu yang bernilai. Kalau harta itu bagi dia bernilai, dia akan mempertahankan. Bahkan kalau perlu harta orang lain pun juga direbut.
Tapi kita bersyukur dalam Kristus kita diajarkan bahwa ada yang paling bernilai bagi kita, yaitu pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kita sampai pada hal ini, itu yang menyebabkan banyak pahlawan iman. Banyak orang-orang yang jadi martir, rela menyerahkan nyawanya. Karena apa? Mereka sudah menemukan yang paling berharga dan paling bernilai. Sehingga bisa saya katakan kalau orang masih tengkar, memperebutkan sesuatu, pasti dia belum menemukan ini. Karena itu kita minta kepada Tuhan, karena dari Dialah sumber segala sesuatunya. Tuhan, supaya kami dapat mengenal Kristus, mengalami Kristus. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Kristus, mengenal Kristus, pasti baginya yang lain itu jadi tidak ada artinya. Seperti Paulus berkata, kuanggap sampah, segala kuanggap sampah, karena aku memperoleh Kristus. Biar saudara saya berdoa, kita berdoa, supaya kita semua sampai pada tahap ini, mengenal Kristus, dan menerima Kristus, mengalami Kristus. Kalau sampai ini, dunia menjadi tidak ada artinya. Tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.